Dan pemirsa itu tadi pertanyaannya, sesungguhnya apa langkah-langkah ideal dalam perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus kepada aparat kepolisian? Langsung saja kami akan bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Yusuf Warshi yang merupakan Komisioner Kompolnas yang hadir di studio. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Selalu. Salam sehat semuanya. Iya, dan juga telah terhubung pula bersama kami pemirsa Andreas Hugo Parreira yang merupakan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam Windy, selamat malam. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi. Selamat malam Pak Ahmadi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Ya. Pak Ahmadi, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan dari LPSK sendiri tentang adanya usulan untuk perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus bagi anggota kepolisian, Pak Ahmadi. Ya, pertama kami sampaikan bahwa kepastian hukum dan keadilan itu sangat penting. Keadilan tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga perlindungan pemenuhan hak korban dari penderitaan. Itu juga sangat penting. Kalau kita lihat hubungannya dengan perubahan-perubahan ketentuan atau pembaharuan undang-undang, itu juga dimaksudkan adalah untuk membangun atau meluruskan tentu sebagai sebuah kebijakan yang holistik dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Nah, hubungannya dengan perlindungan terhadap kepolisian tadi ya, yang pertanyaan Mbak Win tadi, ya, Pak, tentu menjadi catatan penting. Di kepolisian juga sudah melakukan ada upaya-upaya perlindungan bagi anggotanya. Tapi juga di dalam undang-undang juga diatur bagaimana hak-hak bagi saksi, korban, termasuk saksi pelaku yang diatur dalam naskah perundang-undangan. Sebab itu maka ketentuan-ketentuan yang atau peraturan kebijakan yang lebih holistik itu penting dan diatur secara tegas. Intinya itu. Baik. Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui dalam rapat kerja yang telah dilewati oleh Komisi 13, apakah perlindungan saksi bagi pihak kepolisian ini juga menjadi salah satu poin yang juga menjadi pertimbangan bagi DPR, Bang Andreas? Ya, dan para pemirsa sekalian, sekarang ini kami di Komisi 13 DPR RI sedang mempersiapkan revisi terhadap Undang-Undang LPSK. Nah, ide dasarnya tentu untuk penguatan terhadap kelembagaan dari LPSK ini. Dan untuk itu kami kemarin di dalam rapat dengar pendapat dengan kepolisian, dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung. Sehingga ya terima kasih TV One juga memberikan forum ini supaya kita mendengar pendapat dari masyarakat. Ini bagian dari meaningful participation juga nih, dalam arti bahwa pandangan-pandangan dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepolisian ini tentu yang di sini yang harus kita perhatikan, dan kami lihat dari rapat dengar pendapat kemarin, kita harus melihat mendefinisikan yang namanya perlindungan terhadap saksi dan korban itu. Ketika mereka ada di dalam proses seperti ini, kita harus melihat mereka sebagai korban, harus melihat mereka harus sebagai saksi, tidak lagi hanya karena apa tadi Pak Ahmadi menyinggung, di dalam korpsnya memang sudah ada ya perlindungan yang diberikan kepada misalnya dalam hal ini polisi gitu. Tetapi ketika ada di dalam proses ini bisa terjadi ada konflik kepentingan yang terjadi antara institusinya dengan orang yang menjadi korban. Dalam hal ini misalnya polisi, karena ada kemarin juga disampaikan, karena misalnya dengan jabatan yang lebih tinggi dia menjadi takut untuk memberikan kesaksian,
dia juga tidak berani untuk terbuka menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Dan ini kita lihat misalnya di dalam beberapa kasus seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya dalam kasus yang menyangkut waktu itu Pak Sambo, terus kemudian dengan peristiwa yang terjadi di situ gitu. Jadi ini adalah kesempatan buat lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban ini, dalam hal ini ya tentu kepolisian, kejaksaan, juga Mahkamah Agung yang pihak yang kemudian akan memutuskan berbagai perkara-perkara di dalam proses perkara ini untuk memberikan pandangannya gitu. Begitu, Wendy. Baik, Pak Yusuf, ini menjadi menarik tadi yang telah disebutkan oleh Bang Andreas. Adanya kasus yang mungkin melibatkan atasannya sehingga bawahannya yang dijadikan sebagai saksi ini dirasa enggan untuk memberikan kesaksian secara jelas. Apakah ini yang menjadi salah satu yang mendorong diperlukannya perlindungan saksi kepada anggota kepolisian sebegitu urgenkah? Iya, ini tentu menarik ini TP1. Karena saya sendiri tentu baru mengetahui apa yang disampaikan oleh Bariskrim yang mengusulkan perluasan ruang lingkup perlindungan yang dimaksud saksi dan korban itu dimaksudkan juga pada aparat. Nah, salah satunya kepolisian yang itu dipahamkan itu bagian dari yang memerlukan secara hukum ya. Tentu apapun usulan itu boleh-boleh saja. Yeah. Hanya kan perubahan norma itu kan tentu harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di situ salah satu urgensi dilakukannya perubahan norma ya ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Bariskrim dengan usulan perluasan makna perlindungan saksi dan korban itu subjek dan objeknya itu siapa, mestinya didasarkan pada kebutuhan hukum itu. Nah, apa yang disampaikan, coba kita melihat apa yang disampaikan Bariskrim ini artinya ini adalah membuka diri. Kalau itu dalam perspektifnya terkait dengan kepentingan pemeriksaan apabila itu terduga tersangka itu adalah dari pihak aparat termasuk di dalamnya kepolisian, yang itu apabila atasan yang memerlukan kesaksian bawahannya. Dalam fakta memang kan sudah ada kejadian peristiwa-peristiwa pidana yang kemarin kita lihat di Duren 3 ada Verdi Sambo, yang kemudian ada TM di Sumatera Barat. Nah, ya. Tentu ini pengungkapan secara jujur. Nah, hanya barangkali kami sendiri sebagai pengawas fungsional dalam hal ini terhadap kinerja kepolisian mungkin nanti akan mencoba mendiskusikan lebih luas. Karena ini harus memiliki basis secara filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dan kuat gitu. Mengapa dilakukan perluasan? Nah, itu. Oleh karenanya, maka perlu ada perspektif yang lebih luas melihat ini, tapi sementara kita tentu menyambut baik. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Bariskrim ini, dia terlepas pada objek dan subjek saksi korban di luar aparat, yang itu dimaksudkan tidak hanya pada tindak pidana korupsi, narkotika, tapi juga tindak pidana umum. Tapi apa yang disampaikan itu keperluan untuk perlindungan apabila itu saksi dan korban itu adalah salah satunya dari aparat kepolisian yang itu diperlukan perlindungan, maka ini tentu harapannya berangkat dari sebuah fakta-fakta yang itu memang diakui ada gitu. Nah, misal di dalam kasus Duren 3 ya, kita masih ingat bagaimana saksi Richard Eliezer itu memang tidak mudah. Tidak mudah, sehingga diyakinkan betul bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan dari Kapolri, pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi sebenarnya di dalam norma kode etik profesi Polri itu sebenarnya sudah ada perintah secara normatif kode etik. Apabila atasan melakukan pelanggaran dan bawahan itu mengetahui dan apalagi diperintahkan, dia seharusnya wajib melaporkan. Nah, tentu itu. Tapi ini sekali lagi,
menarik untuk diskusikan lebih luas, kami tentu akan mencoba memberikan perspektif yang lebih luas. Apa yang diusulkan oleh Baris Krim ini memiliki sekali lagi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang betul-betul kuat. Ya, tentunya yang paling sederhana masuk akal atau tidak ketika dari pihak kepolisian membutuhkan perlindungan itu. Baik. Dan Bang Andreas, sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang dari pihak kepolisian sendiri sehingga mengusulkan hal ini kepada DPR, Bang Andreas? Sebenarnya ide dasarnya itu adalah kita memberikan itu tadi yang saya katakan, penguatan terhadap lembaga LPSK. Jadi yang dimaksudkan dengan perluasan perluasan dari yang diusulkan oleh pihak kepolisian itu bukan berarti kemudian polisi mengambil alih tugas dari LPSK, tetapi justru ya di dalam kasus-kasus khusus yang menyangkut, yang melibatkan pihak dalam hal ini ya sebagai saksi atau menjadi korban itu adalah dari kepolisian, ya tentu ini harus menjadi pertimbangan untuk memberikan ruang kepada si korban atau saksi dan menjadi korban di dalam peristiwa tersebut, supaya tidak terjadi konflik of interest antara lembaga kepolisian dengan proses peradilan yang berlaku gitu, yang berlangsung, sehingga si saksi dan si korban itu bisa dengan leluasa. Dan disinilah yang dimaksudkan bahwa peran dari LPSK ini diberikan ruang. Saya kemarin juga dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu adalah koordinasi, paling tidak koordinasi antara LPSK dan pihak kepolisian, sehingga dengan demikian memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban yang adalah yang misalnya dalam kasus seperti kemarin kita lihat dan kita alami berkaitan dengan aparat kepolisian di situ, ya justru mereka membutuhkan perlindungan, tetapi kan berhadapan dengan situasi di dalam internal kepolisian itu sendiri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, disinilah saya kira pentingnya peran daripada LPSK untuk menjadi lembaga yang memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pihak yang menjadi korban, yang kebetulan adalah dalam kasus-kasus seperti ya antara polisi, antara atasan dan bawahan yang membutuhkan perlindungan gitu. Jadi kasus-kasus seperti ini yang dimaksudkan dengan perluasan daripada lebih pada aspek koordinasi untuk memberikan kewenangan penguatan pada LPSK untuk berperan lebih maksimal. Itu maksudnya gitu, Mbak. Baik, Pak Ahmadi, dengan adanya koordinasi yang selama ini dilakukan dari LPSK dan juga pihak kepolisian, terkhusus untuk misalkan perkara yang menyeret aparat kepolisian aktif, adakah kendala yang dialami oleh LPSK selama Anda menjabat dan juga sepengalaman dari LPSK sendiri? Secara umum LPSK intens melakukan koordinasi dengan kepolisian termasuk aparat penegak hukum lainnya, dan itu memang harus kita lakukan. LPSK tidak mungkin bekerja sendiri untuk bisa memutus, memberikan atau menolak sebuah perlindungan. Mau tidak mau juga harus koordinasi, dan itu juga mandat dari undang-undang. Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK juga berwenang meminta keterangan, informasi lisan dari pemohon terkait permohonan dan sebagainya, kemudian juga meminta salinan fotokopi surat dan sebagainya. Itu prosesnya tentu dilakukan koordinasi. Bagaimana pendalaman sebuah fakta-fakta, data, informasi perlu koordinasi, baik lisan, tertulis, dan itu biasa dan sering dan harus kita lakukan. Baik, ya Pak Yusuf.
Menurut Anda, apakah tekanan secara non-fisik ataupun adanya intimidasi ini juga menjadi salah satu penyebab seseorang yang merupakan aparat kepolisian ini menjadi saksi ataupun korban enggan untuk memberikan keterangannya secara lengkap? Ditahan ya Pak Yusuf, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Pak Yusuf, tadi saya sempat menanyakan apabila ada saksi maupun korban yang merupakan aparat kepolisian yang tersangkut kasus dengan aparat kepolisian lainnya, apakah ada tekanan baik itu non-fisik ataupun tekanan-tekanan lainnya yang dirasakan saat memberikan keterangan itu? Iya, ya ini soal fakta yang dikemukakan oleh Wadir Krimum Bariskrim itu sebenarnya kan fakta sosiologis. Itu urgensi sosiologisnya ada gitu. Yang paling aktual ya dalam kasus Duren 3 yang itu ada saksi Richard Eliezer punya hubungan langsung dalam tugasnya kepada atasannya yang itu Jenderal Bintang 2. Itu tidak sederhana. Tekanan psikologisnya itu tidak sederhana itu. Sehingga dalam fakta sosiologis itu dia memerlukan kepastian perlindungan. Nah, siapa yang bisa melindungi dengan pasti? Ya, pimpinan yang paling tinggi kan pada waktu itu Kapolri. Dengan diyakinkan kepada Kapolri, baru yang bersangkutan itu dengan secara bebas, tanpa tekanan, memberikan keterangan sebenar-benarnya. Itu jadi secara sosiologis sebenarnya urgensi apa yang dimaksud perluasan itu sudah terlihat jelas. Karena itu sudah disampaikan oleh Wadir Krimum itu adalah sebuah fakta-fakta, pengalaman-pengalaman langsung. Nah, tentu kan tadi kebutuhan perubahan norma hukum itu kan tidak hanya sosiologis, tapi ada filosofis ya. Filosofis ya tentu kita memahamkan kedaulatan negara hukum, di mana dalam salah satu ciri negara hukum itu kan prinsipnya ada equality before the law, persamaan di depan hukum. Nah, secara yuridis Polri dan anggota Polri itu tunduk di bawah pengadilan umum. Jadi ya urgensinya sudah terlihat jelas itu secara filosofis, secara sosiologis yang disampaikan oleh Bariskrim, dan secara yuridis bahwa anggota Polri itu ditunduk kepada pengadilan umum. Artinya ya memang ketika ingin diusulkan itu masuk akal secara filosofis, sosiologis. Nah, fakta-fakta yang dikemukakan itulah fakta sosiologis, dan kebutuhan perubahan hukum itu memang harus seperti itu. Nah, kebutuhan sosiologisnya harus terlihat terang dan jelas dalam rangka penegakan hukum ketika ada kasus yang itu korbannya anggota kepolisian, di mana terduga juga oknum anggota. Nah, di situ kan memang membutuhkan perlindungan, termasuk saksi. Dalam kasus Duren 3 itu sangat terlihat jelas. Ya, Pak Ahmadi, bagaimana sesungguhnya LPSK ini menjamin hak dari saksi maupun korban? Apakah dibutuhkan anggota kepolisian yang juga terlibat di dalam LPSK itu sendiri, Pak Ahmadi? Terima kasih, Mbak. Jaminan perlindungan saksi dan korban itu sangatlah penting. Kaitannya dengan anggota kepolisian yang ditugaskan di LPSK, selama ini sudah ada. Anggota kepolisian yang ditugaskan, yang day by day juga melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban. Terutama terhadap kegiatan-kegiatan perlindungan fisik, perlindungan hukum, pengawalan dalam proses persidangan, asesmen tingkat ancaman, dan sebagainya. Jadi sudah ada penugasan dari kepolisian di LPSK. Kami juga sudah ada MOU, LPSK sudah MOU dengan Polri dan atau lembaga terkait. Jadi tugas-tugas yang sudah dilaksanakan atau penugasan insan anggota Polri di LPSK yang sudah berjalan dan terus juga dilakukan pembinaan, penggantian, penambahan, dan sebagainya selama ini sudah berjalan. Banyak juga anggota-anggota baru, itu hal yang wajar, tetapi sekali lagi penugasan dari anggota kepolisian di LPSK selama ini sudah dilakukan, dan
ini juga akan memudahkan bagi untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban. Kalaupun kurang, ya. maaf ya, kalaupun kurang, ketika ada beberapa spot yang harus diberikan perlindungan, LPSK juga bisa bekerja sama dengan kepolisian yang ada di wilayah. Ada penebalan, dan itu sangat sering kita lakukan. Selain personel LPSK, termasuk yang ditugaskan, baik itu personel in charge di LPSK maupun personel polisi yang ditugaskan di LPSK, dalam hal kondisi-kondisi tertentu yang tingkat ancamannya tinggi, kami atau kita juga bisa melakukan koordinasi kepada satuan kewilayahan, meminta untuk bantuan pengamanan, pengawalan dalam rangka kepentingan proses peradilan. Dan itu beberapa kali kita lakukan dan di berbagai wilayah. Baik, Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui sesungguhnya bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa peradilan itu bisa ditegakkan terutama bagi kasus-kasus yang menyeret aparat kepolisian, Bang Andreas. Ya justru itulah kami kemarin melakukan rapat dengar pendapat itu, dan rapat dengar pendapat itu ya dengan 3 lembaga penegak hukum yang penting, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga ya Mahkamah Agung gitu. Karena itulah maksudnya untuk memberikan landasan itu tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, ada peristiwa-peristiwa yang secara sosiologis yang ya kita rekam di dalam, atau yang juga masyarakat memperhatikan, misalnya kasus Duren 3 tadi gitu. Nah, di situ kan sebenarnya memang betul gitu loh, secara yuridis itu sudah diatur atau ada di dalam apa yang tadi Pak Ahmadi sampaikan, bahwa ada MOU, ada kerjasama, ada kolaborasi. Bagaimana itu kalau kemudian itu juga disampaikan oleh Barreskrim, dikuatkan di dalam, kalau dibutuhkan, di dalam rencana revisi undang-undang LPSK ini gitu. Dalam arti itu dikuatkan secara yuridis, sehingga ya kita tahulah di dalam kasus sosiologis, secara sosiologis itu kemarin tidak mudah di dalam peristiwa kasus Duren 3. Tetapi kalau ini ke depan, ini bisa tidak perlu lagi harus kita berdebat di lapangan, dan karena kemarin kalau kita lihat dalam kasus misalnya Barada Eliezer itu kan cukup panjang, dan itu ya butuh ada juga tekanan dari saya ingat beberapa kali Pak Mahfud MD itu menyampaikan secara ya tegas untuk kemudian itu dibawa di dalam satu kasus peradilan dan dibuka. Karena kita tahu bahwa Barada Eliezer kan waktu itu ada di dalam suasana ketakutan, kebingungan, berhadapan dengan ya kasus di mana yang terjadi yang dia berhadapan dengan atasannya gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini jangan sampai ya kemudian terjadi menjadi atau si korban, si saksi tidak menemukan keadilan dan perlindungan yang maksimal. Karena kita tahu juga mungkin kasus-kasus yang lain itu tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh Barada Eliezer di dalam kasus Duren 3 itu gitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ya di dalam rapat dengar pendapat kemarin, dan saya kira dan saya perhatikan bahwa pihak Barreskrim pun dalam hal ini menyampaikan apa adanya dengan kasus-kasus tersebut gitu, yang pernah dialami dan dilihat oleh masyarakat. Jadi ya menurut saya pandangan-pandangan seperti ini penting untuk menjadi masukan di dalam rencana kami untuk bersama dengan LPSK, dengan pemerintah untuk kemudian memperbaiki, memberikan penguatan lebih pada lembaga LPSK ini untuk menjalankan fungsinya. Dalam rangka untuk melindungi saksi dan korban tadi. Karena ketika menjadi saksi, menjadi korban di dalam peristiwa hukum seperti ini, ya posisi mereka adalah warga negara yang harus dilindungi. Baik,
Baik, kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Pak Ahmadi. Sekaligus terima kasih Pak Yusuf sudah hadir bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho yang akan membahas atasi hoaks satu orang satu medsos. Kami akan jangan lupa saksikan Dua Sisi sesaat lagi. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.